Ya, kalau itu mau judulnya mau dipakai untuk TA kelanjutan TA-nya di semester 7, 8, monggo, enggak nanti diganti pun juga nggak masalah, gitu. Jadi teman-teman punya kesempatan, "Oh, Bu, saya mau ganti judul," nggak masalah kalau misalnya dari TA satunya itu berbeda dengan, apa namanya, ininya, sebentar, dari TA satu ke TA 2-nya, karena nggak ngaruh sih sebenarnya teman-teman. Gitu, yang penting tuh intinya satu, teman-teman paham apa yang teman-teman kerjain, terlepas dari situ tuh nggak ada masalah sebenarnya, gitu. Intinya satu, banyak baca. Jadi bukannya kalau saya melihat gini, tugasnya Pak Vicky itu sebagai peluang teman-teman bisa belajar baca jurnal terlebih dahulu, gitu. Karena semester 5 itu tugasnya banyak, tugas untuk nulis paper ataupun, report itu banyak. Paper maksudnya laporan, tugas dalam bentuk paper gitu ya, format paper atau template-nya paper gitu, atau jurnal. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi, bukan maksud untuk menyiksa, enggak, tapi ini salah satu langkah teman-teman untuk belajar lebih awal. Biar nanti semester 5, angkatan 2020 banyak yang kaget di semester 5, gitu. Jadi satu, kagetnya jangan lama-lama ya buat di semester 5. Jadi rapiin dulu di semester 4 ini sampai selesai, semester 5 hadapi. Ya, karena kenapa kalau semester 4 nilai nggak bagus, semester 5 juga nanti tertatih. Oke, jadi habiskan mata kuliah MKU, yang mata kuliah umumnya, ambil kalau masih bingung sama Kakak, ambil mata kuliah prodi, tapi kalau sudah yakin sama prodinya, silakan dicicil dari prodi di situ. Oke? Yuk kita mulai kuliahnya. Kita masuk ke filter. Oke. Hmm. Nah, filter atau definisinya untuk rangkaian filter adalah rangkaian yang digunakan untuk membuat tegangan output pada frekuensi tertentu. Juga merancang rangkaian filter itu bisa dipakai dengan menggunakan komponen RLC, jadi resistor, kapasitor, induktor, kemudian ada komponen aktif, kita pakai op amp sama transistor. Jelas. Eh, mana Bu yang lebih mudah pakai komponen aktif? Cuma kalau komponen aktif kalian perlu kalibrasi dulu. Sebentar, saya cari minum dulu. Saya dari tadi. Kemudian filter itu juga salah satu device yang punya, spesifikasi untuk memilih sinyal listrik berdasarkan pada frekuensi dari sinyalnya. Frekuensinya 50 atau 60. Kemudian filter ini juga bisa melewatkan gelombang ataupun sinyal listrik pada batasan frekuensi tertentu. Sehingga apabila terdapat sinyal atau gelombang listrik dengan frekuensi yang lain yang nggak sesuai dengan spesifikasi listrik, spesifikasi dari filternya, jadi listriknya itu nggak bisa dilewatkan. Nah, rangkaian filter itu bisa diaplikasikan secara luas. Teman-teman bisa pakai, pensinyalan ya, terutama SISDIC, sistem digital buat yang lemah, rendah, buat audio, buat yang frekuensi tinggi ataupun frekuensi-frekuensi tertentu. Biasanya bisa dipakai untuk filter ini untuk, eee eee, penggunaan untuk audio kebanyakan, frekuensi audio. Sama kalau teman-teman tahu HT, itu kan bekerjanya berdasarkan frekuensi ya. Nah, itu juga. Kemudian kayak di militer juga bekerjanya berdasarkan ini. Nah, filter itu juga suatu sistem yang dapat memisahkan sinyal berdasarkan frekuensinya. Jadi ada frekuensi yang bisa diterima, ada yang dilewatkan, ada yang ditolak, gitu ya. Jadi maksudnya dia punya range tertentu untuk bisa menerima, untuk dia lewatkan. Biasanya kalau yang rendah dia lewatkan, tapi kalau yang tinggi dia tolak. Gitu ya. Dan hal ini secara praktis dilemahkan. Nah, hubungan keluaran masukan suatu filter dinyatakan dengan fungsi alih atau transfer function. Nah, ini kita nanti bakal lebih ketemu sama transfer function. Nah, kelebihannya dulu dari, apa namanya, filter, rangkaian filter. Dia untuk frekuensi yang kurang dari 100 kilohertz. Jadi kurang lebih 100.000, dia kurang dari 100.000. Dengan penggunaan induktor itu harus dihindari, dengan range-nya segitu ya. Tapi kalau more than itu silahkan menggunakan induktor, paling aman menggunakan op amp ataupun transistor. Kemudian karena kenapa? Resiko penggunaan RLC memang lebih baik stabil, hanya saja lebih mudah terbakar, kalau penggunaan frekuensinya tidak sesuai dengan spesifikasi yang kita mau. Kemudian relatif lebih murah untuk kualitas yang cukup baik karena komponen pasif yang presisi harganya cukup mahal. Kenapa?
Seperti saya tanya kemarin, kok punya resistornya beda, yang satu berapa watt, yang satu setengah Bu, yang satu seperempat, yang satu satu gitu. Kalian tahu bedanya sekarang di mana? So far udah tahu ya, kenapa tujuan saya teman-teman diminta untuk bikin tubes. Sudah tahu ya beda-bedanya komponen, terus cara nyolder, terus penggunaan alat-alatnya itu apa aja gitu ya. Sejauh ini aman, Rizky? Aman. Aman. Kalau untuk, oh ini ya, Salman gimana? Jauh ini masih aman, Bu. Si aman ya. Jadi sebenarnya kalau saya mau tanya ya sama teman-teman, lebih suka tubes yang sifatnya aplikatif atau lebih suka yang sifatnya teoritis? Karena ini saya mau Aplikatif. aplikatif karena nanti bakal saya pakai untuk di semester 5, terutama di mata kuliah pengukuran. Nah, nanti pengukuran saya bakal tunjukin teman-teman beberapa sensor yang saya punya supaya teman-teman bisa langsung aplikasiin aja. Nanti kalau bisa saya usahakan teman-teman, eh, saya tuh pengennya pengukuran bisa di lab gitu. Karena bisa langsung praktek. Teorinya mah gampang. Eh, di pertemuan sebelum UTS itu teori, pertemuan setelah UTS itu kebanyakan aplikatif. Nah, karena teman-teman sudah pernah belajar terkait dengan Arduino, nanti kita coba oprek. Oh, oprek rasa. Nah, bunyinya hanya di coding. Jadi, saya pengennya teman-teman itu nggak cuma sekedar teori, tapi teman-teman tahu cara mengaplikasikannya gimana. Karena yang saya dapetin di beberapa semester yang lalu di kakak-kakakmu itu kebingungan gimana cara ngukur. Pun di kalian juga kebanyakan masih ada yang bingung buat ngukur. Nah, di pengukuran nanti kita pelajarin lebih intensif lagi supaya biar saya tahu arahnya mau kemana gitu ya. Nah, ini jenisnya kita punya 4. Low pass, high pass, band pass, band stop. Pernah dengar low pass? LPF, high pass, HPF, band pass, BPF, band stop filter atau BSP, BSF. Tapi yang paling sering itu yang 1, 2, dan 3. Jadi filter itu punya 4 kelompok berdasarkan responnya atau berdasarkan tanggapan dari frekuensinya. Yang pertama low pass filter atau filter yang meloloskan frekuensi yang rendah. Jadi di sini pass band itu berawal dari sekitar omega itu ya. Maksudnya bukan W. Kalau omega itu kan kayak W. Omega dengan nilai 2 dikali P dikali F sama dengan 0 radian per detik. Kemudian sampai dengan omeganya adalah omega 0 radian per detik, di mana WO atau omega 0 adalah frekuensi cut off-nya gitu ya. Kemudian high pass filter itu kebalikan dari filter lolos bawah, dia meloloskan yang tinggi gitu ya. Kalau yang low pass itu meloloskan yang rendah, berarti menahan yang tinggi. Kalau high pass meloloskan yang tinggi tapi menahan yang rendah gitu ya. Itu punya frekuensinya. Kemudian band pass filter itu ada frekuensi dari omega 1 radian per detik sampai omega 2 radian per detik yang bisa dilewatkan. Sementara frekuensi lainnya bisa ditolak. Jadi dia punya range di tengah-tengah. Nah, beda sama bandstop filter atau notch filter. Nah, itu kebalikan dari filter loss yang ini, pita filter loss yaitu di mana omega 1 radian per detik sampai omega 2 radian per detik itu ditolak. Jadi low pass lawannya high pass, band pass lawannya notch filter. Tuh. Yang pertama kita pelajari tentang low pass atau LPF. Nah, low pass atau LPF ini adalah kalau bahasa Indonesia itu tapis. Nah, tapis low pass itu punya pergeseran fase 0 untuk semua frekuensi tapi di pas bandnya, di tengah-tengahnya. Ini kalau kita lihat rangkaiannya gitu ya, dia masuk pertama dari RA, kemudian di RB juga ada. Nah, yang pertama adalah ketika teman-teman harus melewati kapasitor. Kapasitor langsung masuk ke resistansi yang pertama, baru masuk ke yang negatif. Sedangkan inputan satu lagi masih dalam inputan yang sama, itu melewati 2 kapasitor dan satu resistor langsung ke grounding, tapi juga ini nilainya ke sumber yang positif. Nah, untuk frekuensi respon, low pass filter ini adalah dari penguat frekuensi, dia berada di sini.
Jadi di bagian awal tapi dia langsung yang ke atas. Karena kenapa? Ketika suatu tapis atau suatu filter itu punya pergeseran fase 0, makanya dibilang pergeseran fase 0, gitu ya. Bentuk sinyal non-sinusoidal. Non-sinusoidal ya, itu dipertahankan selama tapisnya itu bisa dilalui secara ideal. Nah, rangkaian LPF ini adalah salah satu aplikasi dari rangkaian non-inverting. Nah, itu. Nanti, di pertemuan selanjutnya saya bakal nunjukin apa sih bedanya inverting, non-inverting. Nanti saya combine sama yang punyanya telekomunikasi. Biar teman-teman tuh nggak cuma belajar hanya sekedar, kulitnya aja, jadi kita bisa ke sana. Soalnya kenapa kalau yang di telekomunikasi bisa sampai sistem digitalnya. Sorry, sistem pensinyalannya, itu. Nah, ini adalah untuk low pass filter, di mana rangkaian low pass filter itu adalah salah satu aplikasi tadi ya untuk non-inverting op amp. Nah, dia tidak lebih daripada suatu rangkaian yang tertinggal, yang terdiri dari resistansi dan juga kapasitansi dan juga pengikut tegangan. Sehingga teman-teman bisa memperoleh, tegangannya adalah AV sama dengan 1 dan untuk frekuensi cut off 3, desibel itu dirumuskan dengan Fc sama dengan 1/2 pi dikali R dikali C. Nah, biasanya sih kalau soal sudah diketahui R sama C-nya seperti apa. Ini, R sama C-nya berapa. Tinggal yang ditanya yang di bagian mana, tuh. Nah, untuk low pass filter sendiri itu kerja ketika frekuensi dia meningkat di atas frekuensi cut off, maka reaktansi kapasitansinya akan berkurang dan menurunkan tegangan sehingga masukannya akan menjadi non pembalik, non inverting tadi. Inverting itu kan dia, prosesnya ya dia dia lanjutkan gitu ya, tapi kalau non inverting dia nggak membalikan. Jadi kalau inverting dia bakal balikin itu. Nah, karena rangkaian tertinggal R dan C, itu adalah di luar kalang dari feedback. Nah, jadi, tegangan keluarannya itu dia ber-roll off. Nah, ini tinggal dicari rumusnya. Ini R, ini C, berapa nilai AV-nya. AV-nya karena diketahui dengan 1, maka FC-nya dicari dengan 1/2 pi dikali R dikali C. Oke, ini masih lopas ya. Saya mau ngasih tunjuk ini soalnya. Nah, untuk lopas filter sendiri ini adalah rangkaiannya yang sudah diaplikasikan. Lebih banyak resistor ya ketimbang kapasitor. Kapasitornya hanya satu. Yang kapasitornya sama resistor itu terhubung secara seri atau paralel? Seri, Bu. Seri. Begitupun juga dengan resistornya ya. Nah, ketika melakukan pengoperasian dari LPF ini ada 3. Pertama, ketika frekuensinya sangat rendah, teman-teman mencarinya dengan V0 ditambah dengan Vin. Lihat Vin-nya berapa. That's why kemarin waktu pertanyaan trafo saya selalu nanya, inputannya berapa? Teman-teman masih banyak yang salah. Padahal inputannya berapa? 220. Output yang dari trafo berapa? 12, ada yang 15 juga gitu ya. Good. Nah, itu yang harus teman-teman tahu. Nah, ketika dia frekuensinya sangat rendah, ketika frekuensinya itu lebih kecil daripada frekuensi untuk di filternya, teman-teman harus mencari berapa sih nilai outputnya dibagi dengan tegangan inputnya. Itu akan menjadi tegangan frekuensinya. Sedangkan apabila frekuensinya itu tinggi, maksudnya posisinya sama, teman-teman tinggal dicari dengan 0,707 itu konstantanya ya, dikali dengan tegangan frekuensi. Sehingga ketika diketahui frekuensinya itu jauh lebih besar daripada frekuensi yang ada di filternya, teman-teman harus perhatikan apakah VO per Vin-nya itu, lebih kecil dibandingin dengan tegangan frekuensinya. Sehingga tegangan frekuensinya dapat dicari dengan R2 per R1 ditambah dengan 1 atau Fc sama dengan 1/2 pi dikali R dikali R3 R ya, R dikali 3 dikali C dikali sorry, ini dikali I, gitu. Nah, proses penguatan sorry C1 malah, R3 ini maksudnya R3 bukan R
R3 dikali 3 bukan, 2 pi R3 dikali C1. Jadi di sini R1, R2, dan R3. Jadi dilihat gitu ya. Nah, dalam proses grafiknya kita lihat hubungan antara penguat tegangan sama frekuensi itu dipengaruhi dengan yang namanya konstanta 0,707. Dia berada di titik ini. Ketika dia ada di lingkupnya, dia kita sebut dengan passband. Gitu ya, dengan nilai tegangan. Nah, ketika ada proses penurunan tegangannya, nah ini kita sebut juga dengan stop band. Jadi di luarnya ada proses penurunan yang signifikan. Dia dari min 3 desibel menjadi min 20 desibel per dekade. Itu dia turun secara signifikan sampai di bawah batas passband. Gitu ya, sampai ke 0. Biasanya sampai ini ke minus sih. Beda sama yang ini. Nah, itu dipengaruhi terhadap berapa nilai frekuensinya sebenarnya. Jadi tidak diloloskan atau maksudnya dibuang gitu ya. Bukan tidak diloloskan tapi ditolak lebih tepatnya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk HPF atau high pass filter. Nah, HPF ini berfungsi untuk menyaring sinyal-sinyal yang masuk dalam frekuensi yang tinggi. Nah, HPF ini akan memblok semua frekuensi dari 0 sampai frekuensi jatuhnya. Dan dia melewati semua frekuensi yang di atas cut off. Cut off itu di frekuensi saturasi namanya. Kemudian respon frekuensi ideal dari suatu tapis high pass itu seperti di bawah ini. Jadi area stop band itu di bawah, naik langsung pas band, nanti posisinya ada di sini. Nah, dia antara tegangan dan juga frekuensinya. Dia di sini. Tiba-tiba langsung kenaikan. PPTI belum saya kasih ya? Belum. Nanti saya kasih ya. Oke. Nah, ini untuk high pass filter itu frekuensi antara 0 dengan frekuensi putus itu ada namanya stop band. Jadi dari 0 sampai ke atas. Ketika undakan naik ke atas itu stop band. Nah, frekuensi yang di atas dengan frekuensi cut off atau saturasi kita sebut juga dengan namanya pass band. Nah, ketika HPF kita atur dengan penyaringan sekitar 20 dB dan juga 40 dB, itu ke teman-teman tinggal menghitungnya pakai rumus yang di bawah itu. Ya, tegangan output sama dengan 1 ditambah, eee, resistansi filter ditambah dengan dibagi dengan resistansi 1 dikali dengan J2Pi F R dikali C per 1 ditambah J2Pi F dikali R dikali C dikali Vin. Semoga masih inget ya sama sinusoidalnya, karena ini sebenarnya saling berkaitan. Oke, ini rumusnya. Kalau sudah diketahui VL sama dengan 1/2 dikali Pi dikali R dikali C, maka proses penguatan tegangan absolutnya adalah VO per VI. Sehingga rangkaiannya menggunakan ini. Kalau R yang ada tanda garis ini jenis resistansi apa? Resistor apa? Resistor apa teman-teman? Kayaknya kemana ada yang make deh beberapa. Resistor apa itu? Ali ada nggak Ali? Hah? Resistor variabel, Bu. Resistor variabel. Nah, yang make kemarin siapa ya, Mike? Ali, terus terus siapa lagi ya yang pakai? Andi, kalau nggak salah. Nama lainnya apa, tahu nggak? Ada tripod, ada potensiometer, Bu. Good. Yang make tapi nggak tahu namanya tanda tanya itu. Oke, yang selanjutnya adalah band pass filter. Dia melewatkan di satu range tertentu ya, range frekuensi tertentu. Jadi harus memperhitungkan terkait dengan faktor mutu. Jadi frekuensi cut off dan juga bandwidth-nya. B itu bandwidth ya, lebar pita itu bandwidth. Jadi tinggal diperhatikan seperti ini. Ketika Q-nya itu kurang dari 10,
itu ya, faktor quality-nya itu digolongkan sebagai BPF yang bidangnya lebar. Kalau lebih dari 10 dia justru yang sempit. Ingat, kalau quality-nya itu lebih dari 10 artinya dia sempit. Jadi kayak lawannya gitu. Kalau Q-nya dia lebih kecil berarti bidangnya dia lebar. Teman-teman tinggal nginput aja. Gitu ya. Nanti beberapa ada sih mirip-mirip soalnya. Nah, ini untuk bidang lebar, ini untuk bidang sempit, nanti saya tunjukin. Ini untuk tapis band reject. Band reject itu dia yang tadi. Tapi untuk yang band reject, untuk yang bidang lebar sama bidang sempit. Untuk lawannya yang tadi, BPF. Nah, ini untuk band reject filter lebar rangkaiannya. Cuma kalian nggak sampai sini. Saya cuma ngenalin aja. Nah, ini untuk yang lainnya. Sisanya all pass filter. Nah, sebentar. Saya tunjukin sama teman-teman. Band pass. Wait. Di sini kalau nggak salah. Hilda. 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 Saya punya buku. Tapi saya mau nunjukin bagian pentingnya aja ke kalian. Nah, nih bukunya itu buku lama sekali. Ini tipenya. Nah, ini. Silakan di screenshot ya. Nanti apa? Saya takutnya lupa buat ngirimin ini. Karena saya nggak terdeteksi juga. Nah, ini. Ada deh nanti saya kirimin aja. Bentar-bentar, saya kirimin aja. Kirimin. Tak, ya komputer. Udah. Ini elektronika daya. Nah, tadi coba saya cari filter. Yes. Open. Alah kok ke GoFront. Kalau tadi GoFront ini saya. Oh, gitu. Nah, ini bentuk dari low pass. High passnya kebalik ya. Ya, dia lolosin yang tinggi, tapi dia menahan yang rendah. Beda sama high pass. Dia melewatkan, dia apa istilahnya meloloskan yang rendah, tapi dia menahan yang tinggi. Itu sampai batasnya. Nah, ini juga band pass. Dia di antara low pass sama high pass. Nah, ini di high pass dulu. Ketika stabil, terus dia jadi low pass. Posisinya. Itu. Ini juga. Nah, ini transfer functionnya. Yang maksudnya tadi. Tapi ini yang pakai lock bedanya. Yang tadi udah dalam bentuk yang biasa. Mana yang dipakai? Sebenarnya ini yang dipakai. Lebih banyak. Nah, ini bentuk rangkaiannya. Ini kalau ada low pass filternya. Ini. 1, 2, 3, 4. Ini ngitungnya gimana? Ini kalau ngomongin sirkuit performance datanya. Itu. Nah, udah saya kirim ya. Ntar saya kirimin dulu PPT-nya. Ini tuh. Nah, kita ke semester 5.
Dan oh ini. Sen yang ini. Saya tunjukin ada satu lagi sebelum kita ini. Karena lopas filter itu memang harus praktikum. Jadi nunjukin ke kalian yang kayak gitu tuh agak agak gimana ya? Kayak me, me apa sih bahasanya tuh kayak kalian lagi berandai-andai gitu. Nah, kalau Elda tuh enaknya memang langsung praktikum. Nah, ini aktif filter. Nah, ini. Ini mau juga sebenarnya cuma versi gambarnya yang lebih rapi aja sih. Nah, ini sudah dilengkapi sama rumusnya juga. Nah, ini saya kirimin ya. Sebentar. Siapkan. Bisa ini di 2006 frekuensi respons. Ini first order. Jadi dia ada yang order 1, ya kan? Ada yang ini. Tapi kalian masih belajar yang ini non inverting gitu. Ini second order. Ini yang lopas filter order kedua. Gitu. Cuma untuk CPL-nya dari TSC nggak sampai sini gitu. Tuh, nah, paling gampang tuh gimana? Low pass filter. Bentar, saya cariin yang galing gampang. Dimengerti. Hmm, bahasa Inggris lagi. Oh, ini ada subtitlenya. Lebih enak ini. Nah, nah, satu. Ada yang masuk. Ini saya kasih tunjuk dulu. Nanti saya tunjuk beberapa orang untuk bisa nerangin ke saya apa sih yang kalian dapat di sini. Sekitar 15. Hey friends, welcome to the YouTube channel all about electronics. So in the next couple of videos, we will learn about the passive electronics filters. So the electronic filter is the circuit which passes some frequency components in the circuit and rejects or attenuates all other frequency components. So now based on the frequency band which is being passed by this filter, the filters can be classified in 4 different types. The first is the low pass filter. So this low pass filter passes the low frequency signal starting from 0 Hz up to the cutoff frequency Fc, and beyond this cutoff frequency it rejects all other frequency components. So if you see the frequency spectrum of the ideal low pass filter, it will look like this. So now the second type of filter is the high pass filter. So this high pass filter passes all the high frequency components starting from this cutoff frequency, and it rejects all the frequencies which is lesser than this cutoff frequency. And if you see the frequency response of an ideal high pass filter, it will look like this. So the third type of filter is the band pass filter. So this band pass filter passes the frequencies which is under certain band, and it rejects all the frequencies which is outside this band. Then the fourth type of filter is the band reject filter.
So this band reject filter rejects all the frequency components which is under certain band, and it passes all the frequencies out of this particular band. So in this video we will focus on the low pass filter. So now this low pass filter further can be classified in two different types, that is active filter and the passive filter, and this classification is based on the components which is used for the design. So now if the filter is designed using the active components like op-amp and the transistor, then such filters are known as the active low pass filters. While if the filter is designed using the passive components like resistor, capacitor and the inductor, then such filters are known as the passive low pass filter. So the advantage of the active filter is that it also provides the gain to the input signal, while in case of a passive low pass filters, or in general the passive filters, the output is always less than the input. So the following are the example of a passive low pass filters. So in this particular video we will concentrate on the RC low pass filter. So now the first order RC low pass filter can be designed by connecting resistor and capacitor in this fashion. So now in this circuit the input is provided at this end and output is taken across this capacitor. So now let us understand how this circuit acts as a low pass filter. So now if you see, the output can be given as Xc divided by Xc plus R into Vin, where Xc is nothing but the reactance of this capacitor, and we know that Xc can be written as 1 over omega c. So now at lower frequencies, if you see, the reactance of this capacitor will be much larger. So the output will be approximately equal to the input. While if you go at higher frequencies, the value of this capacitor reactance will reduce and its output will also reduce, and at very high frequencies the output will tend to 0. So in this way this circuit will act as a low pass filter. So it passes the low frequency components in the input signal and rejects or attenuates higher frequency components. So now earlier we had seen the frequency response of a ideal low pass filter, but if you see the actual response will look like this. So at lower frequencies this filter provides a zero attenuation or a minimum attenuation, and as the frequency increases the attenuation will also increase, and the frequency at which the output is 0.707 times the input, that frequency is known as the cutoff frequency or a minus 3 dB frequency. So at this frequency the output will be 1 over root 2 times the maximum value of the output value, and after this cutoff frequency the output will reduce at the rate of minus 20 dB per decade. That means if you increase the frequency by a 10-fold, then the output will reduce by the factor of 10. So this cutoff frequency Fc can be given by this equation, that is 1 over 2 pi into Rc. So now let us derive the expression for this cutoff frequency for the first order low pass filter. So earlier we had seen that Vout can be given as Xc divided by Xc plus R into Vin, and if we only consider the magnitude, then we can write it as a Vout that is equal to mod of Xc divided by mod of Xc plus R into Monzo.com makes GANs great again. Yeah, you know what? I'm not going to say again because they never were, and they're complicated. Vin. That means Vout by Vin, that is equal to mod of Xc divided by under root R square plus Xc square. Now at cutoff frequency the output will be 1 over root 2 times the input. That means the gain or attenuation of the system will be 1 over root 2, that is equal to 1 over omega c divided by under root R square plus 1 over omega c whole square. And if we take the square at both the sides, then we will get 1 by, that is equal to
1 over omega c whole square divided by r square plus 1 over omega c whole square. And if we further simplify it, then we will get omega that is equal to 1 over RC, or we can say cutoff frequency FC is nothing but 1 over 2 pi into RC. So now in case of a low pass filter, as we increase the input frequency, not only the output of the signal will reduce, but phase will also get changed. Oke, dari jenisnya aja dulu. Punya berapa jenis? 2 ya, aktif sama pasif. Yang aktif apa jenisnya? Resistor, terus induktor sama resistor. Oke, kalau yang pasif? Kalau yang pasif itu ada 3. 3 apa aja? Resistor, terus RL low pass sama satu lagi LC low pass filter. Nah, di sini turunannya. Mana dia tadi? Is the gain to the input signal. While in case of a passive low pass filters, or in general the passive filters, the output is always less than the input. So the following are the example of a passive low pass filters. Nah, So in this RC, RL, RLC. Nah, bedanya cuma di sana. Jadi penggunaan dari komponen pasifnya aja sama kelengkapan. Sudah, sampai sini ada pertanyaan. Silakan cari aja kalau nggak salah ini nama YouTube-nya tuh All About Electronics. Pokoknya kalau orang India itu saya lebih sukanya karena kenapa mereka memberikan informasi jauh lebih detail dan bahasanya walaupun ada aksen tapi setidaknya lebih ngerti lah kalian gitu. Aksennya aja mungkin agak gengges tapi saya yakin bahasanya justru kalian lebih paham. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Yes. Jadi filter nih kita tuh gunanya tuh pas di yang kayak gimana gitu, maksudnya aplikasi nyata Penggunaan ininya, Bu. listrik. Nah, di Indonesia itu apa namanya? Pakai yang 60 atau 50? Kira-kira. Saya tanya dulu nih. 50 dulu ya. 10 ya. Nah, kita tuh punya 2 jenis, filter analog sama filter digital. Nah, filter maksudnya gini. Fungsi filter itu untuk menyaring istilahnya gitu ya, sesuatu yang memang ada yang perlu disaring bahasanya kurang lebih gitu. Kenapa sih filter dibutuhin di rangkaian elektronika gitu ya? Saya jawab itu dulu ya. Biar bisa melewatkan yang namanya sinyal listrik yang di rentang frekuensi tertentu. Karena kenapa? Kita harus bekerja di frekuensi yang memang kita inginkan. Nah, ketika ditanya tadi sama Sonya, Bu, pengaplikasian penggunaan di mana? Di alat elektronik. Karena kenapa? Contoh halnya begini. Gampangnya aja. Saya cari tas saya dulu. Ini tasnya di mana? Orangnya di mana? Oh, ini dia. Punya adaptor HP. Coba Punya, Bu. dilihat. Ya, di situ tertulis frekuensinya berapa? Cara yang paling gampang ketika saya melihat tulisan kecil adalah menggunakan kamera. Frekuensinya 50 sampai 60 Hz. Artinya dia bisa digunakan untuk frekuensi
Di luar ataupun di dalam negeri ya. Nah, punya saya ini itu 50-60. Ini ada di sini. Sorry. Ini. Lagi. Nya. Mana? Yang paling gampang deket sama kita. Ya. Ini. Berapa frekuensinya? Saya 50 sampai 60. 60 juga. 50-60 juga. Bentar. Saya kayaknya punya alat elektronik yang dari luar. Ya. Ini nggak ada keterangan. Bentar. Ini enggak. 50-60 juga. Ada nggak punya yang kakinya 3? Teman-teman ada yang punya kakinya 3? Mbak Randy berapa? Biasanya kalau udah produk Indonesia sih seharusnya udah segitu sih. Saya Bu, Berapa range untuk frekuensinya? 50 atau 60 Hz. Sama ya. Berarti Sama. sebenarnya alat elektroniknya bisa menggunakan standar umum internasional yang bisa dibawa ke luar negeri. Cuma bedanya hanya di kakinya saja. Pakai positif negatif sama grounding enggak. Itu aja. Jadi kurang lebih seperti itu soalnya. Yang dekat sama kita ya contohnya. Gitu. Kalau mau buka ya monggo aja. Di sini ada kok rangkaiannya. Ada lagi yang mau nanya? Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, gimana Saknan? Kemarin sebenarnya saya mau nanya di TTL sih, Bu, tapi saya agak sedikit gimana gitu topiknya. Betul, saya mau nanya tentang perbedaan antara VA sama watt, Bu. VA. Penyebutannya itu di saat apa gitu? Kan sama-sama daya. Oh, VA itu kamu ingat segitiga daya? Ingat, Bu, ingat. Ingat. Yang kita sebut watt itu yang apa? Yang P, yang Q atau yang S? Yang P. Yang P. Kalau yang VA itu yang S atau yang Q? Yang S, Bu. Yang S. Nah, oke. Sekarang kita identifikasi untuk identitasnya. P itu apa? Dayanya nyata. S itu daya apa? Semu, Bu. Daya semu. Artinya kalau daya semu itu enggak. Daya yang dari pembangkit. Daya yang ada atau daya yang didapatkan dari pembangkitan.
Gitu. Kapan kita pakai gitu ya, orang taunya, apa namanya, "Bu," kayak kemarin ya, saya ngikutin kok kuliahnya, "Kamu pakai berapa VA?" Ada yang jawab nggak tahu gitu. Saya langsung gini, "Waduh, kok nggak tahu?" Gitu kan. Di rumah itu kan ada 450, ada yang 900 gitu ya. Nah, KWH itu yang kita pakai atau yang tertera di meteran kita? Iya, Pak. Yang kita pakai, artinya yang kita konsumsi. Kita nggak tahu berapa konsumsinya karena kenapa? Kita itu sambil berjalan. Beda sama VA, kita punya kapasitas penggunaan listrik di rumah senilai 450 VA, 900, 1.200 dan seterusnya untuk rumah ya. Pun kalau berdasarkan nilai harga tokennya 450 itu cukup biasanya, token 100.000 bisa sampai berbulan-bulan gitu ya, maksudnya sebulan lebih more than, 1 month. Itu begitu juga kalau saya 200.000 itu untuk 900 itu sudah penggunaan banyak elektronik. Karena saya pakai AC, pakai rice cooker, pokoknya alat elektronik nyala semua. Tapi saya mengantisipasi untuk, apa namanya, si wait, hampir. Jadi saya setiap keluar rumah, itu semua elektronik sudah saya cabut kecuali kulkas. Nah itu, penggunaannya adalah ketika Saknan ditanya, "Berapa kapasitas meteran di rumah?" 900 VA. Nah kemudian ditanya, "Nan, kamu 100.000 itu 100.000, itu berapa kWh?" Nah, di token untuk daya misalnya yang 1.300 gitu ya. Oh, di 1.300 kamu cuma dapat 68 kWh gitu. Nah, gitu di, daya listrik 1.300. Kalau di 900 VA berapa? Misalnya gitu. Kalau di 900 VA kita bisa dapat sekitar 165-an gitu. Nah, kayak gitu. Jadi dilihat juga gitu, VA-nya itu adalah kapasitas yang kamu pakai, tapi kalau KWH adalah konsumsinya. Nah, bedanya di sana, gitu. Yang dihitung itu P atau S? Ayo, yang dihitung P atau S? Biasanya, P atau S? Ayo, Yang P, Bu. good, P. Kelebihannya baru pakai kafar H. Karena VA dan KWH. Kafar H. Farha. Far hour. Gitu. Cukup jelas, Nan? Masih awang-awang sih, Bu, tapi nanti Masih gini Iya, Bu. gampangnya. Eee eee, di meteran, gini, waktu kalian ngisi DIM itu kelihatan nggak berapa penggunaan dayanya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Berubah-ubah nggak? Nah, saya coba cari gambar untuk tagihan listrik ya. Nah, ini dia gampangnya. Nih, ini kan yang kalian masukin ya waktu ngedim ya. Nah, tarif listrik rumah tuh yang ini. 0 sampai 450 sampai 900, yang subsidi sama non subsidi bedanya, gitu kan. Nah, ini adalah penggunaannya. Ini kita sebut KWH. Nah, gitu. Tapi kalau penggunaan KVA, nah saya cari yang gambarnya agak gede sedikit. KVA itu bakal kalian dapatin ketika nanti di manajemen ini. Karena kenapa? Itu nah ini, apa, Kafarha itu diperjualbelikan ketika di industri, tingkat yang di industri. Mana dia?
Ini LBBP sama ini yang sudah ada kafar H-nya. Dari golongan B3 yang tegangan menengah sampai ke bawah yang tegangan menengah. Tegangan rendah nggak pakai, tegangan tinggi pakai. Tegangan menengah dia pakai. B3, I3, I4. Tapi kalau cuma R, rumah nih ya, rumah 900, 1300, 2200, 3500 sampai yang ini 6600. Ini yang rumahnya jadi gudang. Gudang gudang ikan atau gudang frozen food. Nah, ini yang pakainya kayak gini-gini nih. Nah, itu hanya membayar terkait dengan KWH-nya saja. Gitu. Nih, per KWH. Nah, ada biaya kafarahnya. Tapi biasanya tidak lebih. Nah, biaya beban per KVA per bulan itu biasanya itu kalau udah dulu teman-teman bayarnya harus ke PLN. Kalau sekarang kan sudah by token, ya cuma dapatnya berapa? Bedanya cuma di sana. Wait, saya tunjukin lagi. Segitiga. Yes, Yang selama ini kita bayar itu KWH-nya atau VA-nya? KWH-nya. Yang kita bayar itu adalah KWH-nya. Nah, karena kenapa? Berapa sih yang kita bayar? Berapa sih kita konsumsi? Karena gini. Bentar. Ini itu berapa ya? Ini misalnya 10 watt. Dipakainya berapa jam? 2 jam. 10 dikali 2. Nah, kalian masih ingat nggak? Kalau nggak salah itu zaman-zaman fisika. Gimana cara menghitung penggunaan listrik? Nah, itu penggunaan KWH yang dihitung. Tapi kalau KVA, contohnya gini. Misalnya di IRA kosannya 900 ya. 900 kapasitasnya. Terus habis itu dari 900 itu IRA pasang AC, ngidupin masak pakai Magicom, ngidupin pompa, misalnya pompanya sendiri ya. Kemudian heater menyala, kemudian menghidupkan biasanya setrika. Itu biasanya langsung down. Karena kenapa? Ketika dihitung dia more than 900 over. Jadinya dia jeblok. Nah, itu karena kenapa? Kamu menggunakan listrik di luar kapasitas dari apa yang dipasang. Gitu. Jadi yang kita bayar adalah KWH-nya. Gitu. Ada lagi? Sebentar ya.
Oke, ada pertanyaan sampai sini? Maaf ya, tadi ada jurnalnya ITERA yang bermasalah soalnya. Ada pertanyaan? Cukup? Izin Kayaknya besok tanya. Kayaknya saya besok pakai metode 1 jam ngajar, teori, sisanya kita praktek. Tapi untuk semester depan, jangan saya berlakukan untuk minggu depan, karena terlalu cepat, untuk mengaplikasikannya. Karena tugas langsung gini. Ya udah, kalau nggak mau tugas nggak apa-apa. Oke, kalau gitu, saya tutup ya, karena, materinya sudah habis, ini sebenarnya tinggal konverter. Nanti tinggal diproses aja, gitu. Gimana Ustum? Mohon maaf Bu, tadi terlambat masuk Zoom Bu. Jadi Masuknya absen jam sedikit. berapa? Masuknya pas 16.15 Bu. 6.15 berarti sudah telat ya? Bu, tadi itu Bu, jadi lagi rame-rame di tempat saudara Bu, ada yang musibah. Nggak apa-apa, yang tadi MK3